Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun bahkan cahaya sekalipun yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi.
Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya. Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya.
Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan.
Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam nggak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu nggak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam. Tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan nggak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang nggak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segue 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya.
Oke lah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi. Dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa, salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras, tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik.
sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja, planet lain pun gak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi, gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik. Dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi, karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley.
Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoctoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan. Kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar. Tetapi mulai sekarang, kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain. Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi. Sekarang, yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori.
Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya, kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih, dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet. Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spaghettifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spaghettifikasi. Kita semua tahu tentang lubang hitam, tapi bagaimana dengan saudara kembar misteriusnya, lubang putih? Apa kamu pernah dengar tentangnya? Apa mereka nyata? Dan pertanyaan terpentingnya, apa keduanya adalah portal interdimensional besar? Mari cari tahu. Lubang hitam adalah objek antariksa menyeramkan dengan daya tarik yang sangat luar biasa. Gravitasinya begitu besar, hingga cahaya pun tak bisa lepas darinya. Itu sebabnya mereka tampak hitam bagi kita. Mereka muncul saat bintang yang setidaknya 3 kali lebih besar dari matahari mati, menua. Bintang seperti itu menumpahkan lapisan gas dan ukurannya menyusut. Intinya terus menyusut hingga berubah menjadi bola kecil bertekanan besar di dalamnya. Dan saat tak mampu menahan tekanan ini lagi,
dia meledak, kolaps dengan sendirinya, dan menjadi lubang hitam. Dan yap, kita masih harus banyak belajar tentang mereka. Tapi setidaknya kita punya gambaran kasar tentangnya. Tapi bagaimana dengan lubang putih? Kenapa kita jarang sekali mendengar tentangnya dan tak tahu apa-apa tentangnya? Lubang putih adalah objek antariksa teoretis yang merupakan kebalikan lubang hitam. Jika lubang hitam memakan semua yang dia lihat, maka lubang putih sebaliknya tak membiarkan apapun memasukinya. Oh ya, lubang putih cuma sekedar nama. Di mata kita, warnanya tak mungkin putih. Bayangkan kamu sedang di pesawat antariksa. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang mirip lubang hitam biasa yang dikelilingi cincin debu dan gas antariksa yang terang, berputar, dan masif. Namun, kalau terus menatapnya, kamu akan melihat sesuatu yang unik. Lubang ini memuntahkan materi dari pusatnya. Lubang hitam jelas tidak begini. Pada saat itu, kamu menyadari ini adalah lubang putih karena secara visual perbedaan tak ada. Kedua fenomena antariksa ini punya apa yang disebut cakrawala peristiwa yang merupakan semacam batas. Untuk lubang hitam, batas ini menjadi titik tak bisa kembali. Kalau melewatinya, tak ada jalan kembali untukmu. Tapi untuk lubang putih, itu lebih seperti tembok tak terlihat yang tak bisa kamu lewati. Agak mirip klub eksklusif yang gak ada isinya. Nah, ini dia yang menarik. Suatu kali, sebuah lubang putih mendapatkan material dalam jumlah besar dari suatu tempat, entah bagaimana. Tapi kemudian, dia berhenti menyerap materi ini dan mulai memuntahkannya. Jadi, artinya, dia memuntahkan sisa-sisa masa lalu. Tapi masa lalu apa yang dimaksud? Bisakah lubang putih memuntahkan sesuatu yang pernah ada dan sudah lama menghilang? Bisakah mereka memengaruhi dunia kita? Gambaran ini mungkin agak mengkhawatirkan, tapi tenang aja, sebab kita belum menemukan satupun lubang putih. Mungkin karena pengetahuan kita tentang antariksa sangat sedikit. Pada abad ke-20, Albert Einstein dan teori relativitas umumnya menghantam fisika seperti tsunami. Dia menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu gravitasi, sebagai kekuatan perkasa yang tak terlihat, mampu membengkokkan ruang dan waktu. Penemuan ini merupakan suatu terobosan. Saat itulah para ilmuwan pertama kali berteori tentang keberadaan lubang hitam. Tapi mereka butuh lebih dari 40 tahun untuk memahami objek antariksa ini, atau bahkan membuktikan keberadaannya. Baru belakangan ini kita melihat foto pertama lubang hitam yang terletak di pusat galaksi M87. Kamu mungkin mengingatnya. Banyak orang menertawakan fakta bahwa itu terlalu buram. Tapi kita harus memberi penghargaan lebih kepada para ilmuwan. Foto ini diperoleh lewat kerjasama internasional antara stasiun antariksa dan 8 teleskop darat. Jadi, pada dasarnya kita butuh upaya dan sumber daya yang besar untuk mendapatkan bukti kecil tentang keberadaan lubang hitam. Pantas saja kita masih belum menemukan saudara kembarnya. Namun, di sisi lain, banyak ilmuwan kini berpikir bahwa lubang putih bahkan mungkin tidak nyata. Untuk waktu yang lama, lubang putih adalah kesimpulan logis dari teori relativitas. Jika lubang hitam ada, kenapa lubang putih tidak muncul di alam semesta? Namun, baru-baru ini, para ilmuwan mulai mempertanyakan apakah lubang putih itu mungkin ada. Kita tahu cara lubang hitam lahir, tapi agar lubang putih muncul, seluruh proses ini perlu dibalik. Itu sama sekali nggak masuk akal. Kita bisa mengambil sebutir telur dan mengubahnya jadi telur dadar. Tapi bagaimana kita mengubah telur dadar menjadi telur utuh? Dan bukan cuma tentang makanan. Pada awalnya, segala sesuatu di alam semesta punya bentuk yang jelas dan pasti. Kemudian, seiring waktu, semua menjadi makin kacau. Ini adalah salah satu hukum statistik alam semesta. Selain itu, sepertinya lubang putih tak mungkin bertahan lama. Mereka akan membuang banyak massa dan materialnya keluar angkasa. Semua ini akan berkumpul di sekitarnya, sampai akhirnya sebuah lubang putih akan kolaps dan membentuk lubang hitam lainnya. Siklus yang aneh. Tapi seperti inilah prosesnya kalau kita memakai akal sehat. Tapi kita semua tahu bahwa alam semesta terlalu keren untuk otak kita yang kecil dan sederhana. Ada begitu banyak hal di dalamnya yang tak masuk akal, tapi ternyata ada.
Beberapa fisikawan mencoba mengembalikan lubang putih ke pusat perhatian ilmiah. Argumen utama mereka dimulai dengan pertanyaan, apa yang terjadi pada objek yang memasuki lubang hitam? Mereka tak mungkin menghilang begitu saja. Menurut fisika, tak ada materi di alam semesta yang bisa berubah menjadi ketiadaan begitu saja. Materi itu tak pernah hilang, hanya berubah. Jadi, apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Apa yang terjadi pada lubang hitam itu sendiri saat usianya habis? Dan bagaimana lubang putih lahir? Seperti yang mungkin sudah kamu duga, semua pertanyaan ini mungkin punya satu jawaban. Kedua lubang itu pasti saling berhubungan, dan keduanya bahkan mungkin semacam portal. Agar teori ini benar, kita perlu melanggar persamaan relativitas umum. Dan kita tahu bahwa teori Einstein telah dianggap tak bisa diganggu-gugat selama bertahun-tahun. Tapi ada fakta seru, kita akhirnya menantang teori itu. Di tahun 2022, 3 ilmuwan mendapatkan hadiah Nobel untuk membuktikan bahwa Einstein banyak salah. Dan alam semesta jauh lebih rumit dari yang kita duga. Dengan kata lain, lubang putih bisa jadi nyata. Mereka mungkin agak gila dan tak bisa kita pahami, tapi keberadaannya masih mungkin ada. Kalau benar, bagaimana cara kerjanya? Nah, kami punya beberapa ide. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa lubang putih mungkin merupakan anaknya lubang hitam. Seiring waktu, lubang hitam bisa menua dan menjadi sangat kecil. Kemudian, proses yang terjadi di dalamnya akan berhenti mematuhi akal sehat. Kacakan kuantum murni akan muncul, partikel menciptakan kegilaan dan kekacauan. Dan boom, lubang hitam berubah menjadi lubang putih. Lubang putih seperti itu akan berukuran sebesar partikel kecil dan beratnya kira-kira sama dengan selai rambut manusia. Dia tak akan punya massa gravitasi sebesar leluhurnya, tapi akan punya bagian dalamnya. Dengan kata lain, lubang putih ini akan menyimpan semua yang ditelan lubang hitam di kehidupan sebelumnya. Dan cepat atau lambat, itu akan mulai memuntahkan materi ini. Jika teori ini benar, maka suatu hari nanti, lubang putih mungkin mulai mendominasi seluruh alam semesta kita. Ini bisa terjadi saat semua bintang mati dan semua lubang hitam mengering. Tapi itu masih akan terjadi lama sekali, sekitar triliunan tahun di masa depan. Alam semesta mungkin tak bertahan selama itu. Ada juga pilihan lain. Mungkin seluruh alam semesta kita adalah ciptaan lubang putih. Beberapa fisikawan mengatakan Big Bang tampak mencurigakan seperti perilaku potensial lubang putih. Keduanya sangat mirip secara matematis. Dan siapa tahu, mungkin mereka benar. Bagaimanapun, ada banyak hal di alam semesta yang belum kita ketahui. Dan mungkin kelak, kita akan menemukan rahasia si kembar ini. Semoga mereka memang punya portal interdimensional yang keren.